Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi Atifa dari kelas PAI 5D dengan NIM 2311267. Di sini saya akan memberikan jawaban pada tugas pengembangan kurikulum, yaitu yang pertama, aspek penekanan kurikulum dalam kurikulum Merdeka adalah pengembangan profil pelajar Pancasila serta literasi numerasi. Menurutmu mengapa dalam kurikulum Merdeka menekankan pada dua poin tersebut? Dalam kurikulum Merdeka, penekanan pada pengembangan profil pelajar Pancasila dan penguatan literasi numerasi bukanlah tanpa alasan. Kurikulum ini dirancang untuk menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks baik di tingkat nasional maupun global. Profil pelajar Pancasila menjadi pondasi karakter peserta didik agar mereka tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga memiliki nilai, sikap, dan karakter sebagai warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, serta mampu berperan dalam masyarakat. Fokus ini muncul karena dunia saat ini membutuhkan generasi yang tidak hanya pintar secara konsep, tetapi juga mampu menghadapi masalah nyata, menyelesaikan konflik, bekerja sama, dan mengambil keputusan secara tepat. Dengan kata lain, kurikulum Merdeka ini ingin mencetak peserta didik yang utuh, bukan hanya kuat dalam pengetahuan tetapi juga matang dalam karakter. Sementara itu, literasi dan numerasi merupakan kemampuan menjadi fondasi bagi seluruh bidang pengetahuan. Kemampuan membaca, memahami informasi, mengolah data, dan berpikir logis adalah keterampilan yang sangat dibutuhkan pada abad ke-21. Banyak penelitian menunjukkan bahwa rendahnya literasi dan numerasi dapat menjadi hambatan utama dalam proses pembelajaran dan pencapaian akademik siswa. Oleh karena itu, kurikulum Merdeka menempatkan literasi dan numerasi sebagai prioritas agar peserta didik mampu menganalisis informasi, mengambil keputusan berdasarkan data, dan menghadapi dunia digital yang penuh dengan informasi. Melalui penguatan literasi dan numerasi, diharapkan siswa dapat memahami lingkungan mereka secara kritis, termasuk isu-isu sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. Maka dua fokus utama ini saling melengkapi dalam membentuk generasi Indonesia yang kompeten secara akademik dan kuat dalam karakter. Nah, lanjut soal yang kedua, yaitu salah satu metode pembelajaran yang sering digunakan guru dalam kurikulum Merdeka adalah pembelajaran berbasis proyek. Banyak tema yang dapat digunakan untuk pembelajaran berbasis proyek ini. Ada 7 kategori tema proyek, yaitu yang pertama, kesehatan tubuh dan jiwa, yang kedua teknologi, yang ketiga nasionalisme, dan yang keempat sustainability, yang kelima warisan kebudayaan, yang keenam entrepreneurship, yang ketujuh demokrasi. Anda saat ini adalah seorang calon guru pendidikan agama Islam. Jika Anda ditugaskan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum ini untuk memilih tema sustainability dengan isu pembangunan berkelanjutan yang dilaporkan oleh Dinas Lingkungan dan Kebutuhan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dimana pertanyaannya yang pertama, menurut Anda materi pendidikan agama Islam apa yang cocok untuk memasukkan tema ini? Yang kedua, bagaimana
rencana Anda untuk mengimplementasikan pembelajaran yang diintegrasikan dengan tema tersebut menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Baik, jawabannya yaitu yang pertama tadi, materi pendidikan agama Islam apa yang cocok untuk tema sustainability, yaitu jika saya sebagai calon guru pendidikan agama Islam diberi tugas untuk memilih dan mengintegrasikan tema sustainability, khususnya isu penurunan kuantitas dan kualitas air, maka ada beberapa materi pendidikan agama Islam yang sangat relevan. Salah satunya materi yang paling cocok adalah akhlak terhadap lingkungan atau sering disebut sebagai hifzul bid'ah dalam konsep maqasid al-syariah. Dalam ajaran Islam, manusia diperintahkan untuk menjaga bumi sebagai amanah dari Allah. Banyak ayat Al-Quran yang menekankan larangan merusak lingkungan, seperti Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Ayat ini secara langsung mengajarkan bahwa menjaga kualitas air, mencegah pencemaran, dan mengelola sumber daya alam secara bijak merupakan bagian dari ibadah. Materi lain yang juga relevan adalah fikih tentang toharoh, terutama pembahasan mengenai pentingnya air sebagai sumber kesucian. Dalam Islam, air bukan hanya kebutuhan biologis tetapi juga bagian dari ibadah. Ketika kualitas air menurun, hal ini berdampak pelaksanaan ibadah yang membutuhkan air suci seperti wudhu dan mandi wajib, dan demikian pembahasan tentang air dalam pendidikan agama Islam tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga terkait langsung dengan kehidupan sehari-hari umat Islam. Selain itu, materi tentang khilafah atau tanggung jawab manusia sebagai khilafah di bumi juga sangat cocok karena menjaga bahwa manusia memiliki tugas memelihara dan mengelola alam dengan penuh tanggung jawab, tidak terjadi kerusakan lingkungan. Yang kedua, rencana implementasi pembelajaran berbasis proyek, yaitu bisa disebut PBL, untuk mengintegrasikan tema sustainability dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Saya akan menggunakan model project based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Metode ini cocok karena siswa diajak untuk memecahkan masalah nyata secara kolaboratif, kreatif, dan berbasis riset. Langkah pertama yang saya lakukan adalah memberikan pemahaman awal tentang konsep menjaga lingkungan dari perspektif Islam. Saya akan memulai pembelajaran dengan menampilkan fenomena penurunan kualitas air di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan laporan Dinas Lingkungan. Setelah siswa memahami masalah, saya akan menghubungkannya dengan ayat atau hadis yang relevan sehingga mereka sadar bahwa menjaga lingkungan bukan hanya isu sosial tetapi juga kewajiban agama. Langkah kedua adalah mengajak siswa melakukan identifikasi masalah lingkungan sekitar mereka. Misalnya, siswa diminta mengamati kondisi sungai, parit, atau sumber air di sekitar rumah atau sekolah. Mereka dapat mencatat penyebab pencemaran seperti sampah plastik, limbah rumah tangga, atau penebangan pohon. Tahap ini penting agar siswa tidak hanya belajar secara teoritis tetapi mampu melihat langsung persoalan nyata yang sedang terjadi.
Selanjutnya, pada fase ketiga, siswa akan menyusun proyek solusi, misalnya membuat poster kampanye, menjaga air bersih, membuat video edukasi tentang larangan mencemari lingkungan dalam Islam, melakukan aksi membersihkan parit atau sungai bersama warga, atau membuat sistem penyaringan air sederhana yang ramah lingkungan. Setiap kelompok akan memilih jenis proyek berdasarkan kreatif mereka. Peran saya sebagai guru adalah membimbing, memberikan masukan, dan memastikan bahwa proyek tersebut tetap relevan dan sesuai dengan ajaran pendidikan agama Islam. Pada tahap berikutnya, siswa akan melaksanakan proyek secara langsung. Mereka akan melakukan observasi, mencatat data, melakukan wawancara dengan masyarakat, lalu melaksanakan aksi nyata sesuai rencana proyek mereka. Proses ini akan membuat mereka memahami bahwa menjaga kualitas air bukan hanya teori, tetapi membutuhkan usaha dan tanggung jawab sosial. Tahap terakhir adalah mereka presentasi dan refleksi. Setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas atau dalam bentuk pameran sekolah. Mereka menjelaskan apa yang mereka lakukan, data apa yang mereka temukan, tantangan yang mereka hadapi, dan bagaimana kegiatan itu dihubungkan dengan ajaran Islam tentang menjaga lingkungan. Dari refleksi ini, siswa diharapkan menyadari bahwa isu lingkungan adalah bagian dari kepedulian keagamaan dan merupakan implementasi nyata dari akhlak mulia. Cukup sekian hasil pemaparan jawaban pada tugas pengembangan kurikulum. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.